hallelujah. Where sings His majesty, hallelujah. Unto Jesus be all glory, honor and praise. Termulia, terpujilah nama Tuhan. Majesty, amen, hallelujah. Kingdom authority, amen, hallelujah. Flow from His throne unto His own, His anthem reigns, amen, hallelujah. So exalt, lift up on high the name of Jesus, hallelujah. Magnify, come glorify Christ Jesus the King, hallelujah. Majesty, amen, hallelujah. Worship His majesty, hallelujah. Jesus who died, now glorified, King of all kings, amen, hallelujah. Mulia, amen, hallelujah. Sembah Raja mulia, amen, hallelujah. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa, amen, haleluya. Mulia, amen, haleluya. Sembah Raja mulia, amen, haleluya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja, amen, haleluya. Hormat dan muliakanlah nama Yesus, haleluya. Agung, sempurna, kudus dan mulia, amen, haleluya. Mulia, termulia Yesus, sembah Raja mulia, amen, haleluya. Yesus telah mati, Yesus telah bangkit jadi Raja, amen, haleluya. Majesty, haleluya. Worship His majesty, hallelujah. Unto Jesus be all glory, honor and praise. Praise the Lord. Majesty, hallelujah. Kingdom authority, hallelujah. Flow from His throne unto His own, His anthem raise, hallelujah. So exalt, lift up on high the name of Jesus, hallelujah. Magnify, come glorify Christ Jesus the King, Christ Jesus the King. Majesty, Christ Jesus the King. Worship His majesty, hallelujah. Jesus who died, now glorified, King of all kings, amen, hallelujah. Mulia, hallelujah. Sembah Raja mulia, amen, hallelujah. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa, amen, haleluya. Mulia, amen, haleluya. Sembah Raja mulia, amen, haleluya. Yesus telah mati, Yesus telah bangkit jadi Raja, amen, haleluya. Puji, hormat dan muliakanlah namanya Yesus, haleluya. Pujilah dan agungkan, sembahlah Yesus Tuhan, oh mulia, oh haleluya. Sembah Raja mulia, amen, haleluya. Yesus telah lahir
mati dan bangkit jadi raja. Amin. Haleluya. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 8, 9, 10, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata dan dengan tintinya. Mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 ketua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia, yang mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Amin. Mulia sembah Raja, mulia nama Yesuslah. Haleluya. Mulia, amin, haleluya. Sembah Raja, mulia, amin, haleluya. Yesus telah lahir, mati dan bangkit jadi Raja. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya, yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Oh haleluya, amin, amin. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Terpujilah nama Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami mengagungkan nama Yesus. Haleluya. Yesus telah lahir, mati dan bangkit jadi Raja. Haleluya. Engkau Yesus telah lahir dan mati dan bangkit jadi Raja. Amin. Haleluya. Kuduskan mulut hamba-Mu, sucikan hati hamba-Mu. Sebentar kami membaca firman-Mu. Kami semua anak-anak di hari Minggu ini Tuhan, tanggal 10 April 2022 mau beribadah kepada Tuhan. Harinya Tuhan, kami ingin berjumpa dengan Engkau. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tuhanku, sentral hidupku, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua dicintai oleh Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari Minggu, Minggu tanggal 10 April 2022. Kita bangga menjadi anak Tuhan. Harinya Tuhan, kita mari semua berjumpa dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan pujian. Tadi saya semangat soal kalau memuji Tuhan karena pujiannya, yaitu majesty, mulia, sembah Raja mulia. Tidak ada yang melebihi dari Tuhan Yesus, tidak ada. Dia satu-satunya Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Nanti Tuhan itu akan datang sebagai anak, bukan sebagai anak lagi, tapi sebagai Raja di atas segala raja. Ya, dalam Matius 25, anak manusia itu Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya, dan kita sebagai anak-anaknya minta sama Tuhan. Sangkakala Allah berbunyi,
Kita diangkat saudara ya, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Oh haleluya. Kita bersuka cita, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sedangkan kalau tadi saya baca Bapak Ibu di Wahyu pasal 4 saja, di ayat 8 sampai 11 itu dikatakan pada waktu 24 ketua ya. Saya mau baca di ayat ke-10. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin. Saya diciptakan, Bapak Ibu diciptakan, sehingga kita pagi yang indah di hari Minggu ini semuanya beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, supaya kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karakter kita, sifat kita yang buruk akibat dosa diubah sama Tuhan melalui firman Tuhan. Oleh itu pentingnya kita datang berjumpa dengan Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan kita datang, hari Senin sampai hari Minggu lagi kita terus datang. Firman Allah saya sampaikan pagi malam, termasuk para hamba-hamba Tuhan yang kita cintai, semuanya menyampaikan firman Tuhan. Kita dengar sebagai anak Tuhan untuk dengarkan firman Tuhan, supaya hidup kita makin dikuduskan, diisi hati ini bukan dengan perkara-perkara kotor dari dunia, tapi diisi dengan firman Tuhan, sehingga demikian hati kita diproses, dibentuk sama Tuhan, memiliki karakter Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari kita di hari Minggu yang indah ini, puji Tuhan, sebelum kita beraktivitas di hari Minggu, yaitu harinya Tuhan, semua datang kepada Tuhan di pagi yang masih gelap nih. Saya sampaikan firman Tuhan, saya mendahului ibadah Minggu pagi supaya kita datang kepada Yesus, karena Tuhan berkata dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar masih gelap saudara, kita datang berdoa kepada Tuhan dan isi hati dengan firman Tuhan. Amin. Saya mau bacakan kitab Raja-Raja pasal 17. Puji Tuhan. Kemarin kita baca Raja-Raja pasal 16, sekarang pasal 17 ayat 1 sampai 6. Hal yang baru kita dapatkan tentang Nabi Elia. Puji Tuhan. Saya mau baca dari ayat 1, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak yang telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6 terakhir, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan begitu indah, dahsyat dan ajaib. Mari kita bahas. Dan Tuhan semua memberkati Bapak Ibu Saudara semua, diberkati Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau setia, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga demikian kita punya hubungan akrab dengan Tuhan. Kita mau karib dengan Tuhan seperti hamba Tuhan Elia, saudara. Hamba Tuhan Elia begitu akrab dengan Tuhan. Bukti akrab apa? Coba saudara baca di ayat ke-1. Kita baca, demi Tuhan yang hidup. Coba ini, Allah Israel yang kulayani. Jadi berarti Nabi Elia adalah hamba Tuhan yang selalu melayani pekerjaan Tuhan. Berarti dia punya hubungan akrab dengan Tuhan. Sehingga Elia, kalau kita lihat, sebelum dia tinggalkan dunia, dia bergaul karib dengan Tuhan. Dan akhirnya kalau saudara baca, nanti kita baca di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11, diangkat saudara ya dengan kereta berkuda. Coba kita mau baca ya, supaya Bapak jelas. Maka kita perlu hubungan akrab dengan Tuhan, harus melayani Tuhan. Ini seperti Elia. Kalau kita melayani Tuhan berarti melayani bos di atas segala bos, Tuhan Yesus di atas segala-galanya. 2 Raja pasal 2 ayat 11. Saya mau baca demikian. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Luar biasa. Apa dah kepengen Bapak Ibu? Saya merindu saudara. Merindu kita naik ke surga. Apalagi kalau kita rapture, diangkat hidup-hidup. Saya mau seperti Elia.
Saya mau seperti Heno. Bukti nyata kalau Elia, Heno itu bergaul akrab dengan Tuhan. Heno ditulis 300 tahun bergaul karib dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Ternyata Elia juga bergaul. Buktinya Elia, dia berani katakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun ini kecuali kalau ku katakan. Coba ini, berarti mulutnya ada kuasa. The power of words. The kuasa kata-kata. Kenapa? Hubungan akrab dengan Tuhan. Kalau sudah bersama dengan Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 17 selalu baca ya, menjadi satu roh, saudara. Maka pentingnya kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Maka kita baca nih, saya baca cuma 7-6 ayat, karena punya makna yang penting, yaitu akrab. Kita harus membangun hubungan akrab dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mari kita mengikatkan diri dengan Tuhan seperti Elia. Bergaul karib dengan Tuhan, salah satu ciri orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu, ini bukti nyata nih firman Tuhan loh. Dia di 1 dikatakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Berarti Elia betul menjadi hamba Tuhan, hamba. Menjadi hamba Kristus, melayani pekerjaan Tuhan. Saya sebagai hamba, mari semua kita jadikan diri kita sebagai hamba yang selalu melihat, melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan yang hidup, karena membangun hubungan akrab dengan Tuhan, sehingga kita apa yang kita kerjakan ada penyertaan Tuhan. Bukti di sini. Lihat, di ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalan ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan kau. Hebat gak ini, coba nih. Tuhan bergaul karib dengan Elia, sehingga apa yang Tuhan perintahkan Elia selalu turut. Sampai makan pun diturutin sama Tuhan. Dan Elia yang punya hubungan akrab. Apa contoh? Yang kedua, pergi dari sini. Yang pertama tadi, dia melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, dia bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Dia pergilah dari sini, berjalan ke timur, dan di sana engkau dapat minum. Lalu ia pergi. Dan yang kelima, jadi kita setiap apa yang kita kerjakan, harusnya yang kedua, kita harus sesuai dengan apa maunya Tuhan. Ini penting, saudara. Harus punya sifat ketaatan, sifat rendah hati, sifat tanya sama Tuhan, supaya kita jangan nyalonong sendiri. Seringkali kita bertindak maunya kita sendiri tanpa tanya Tuhan. Seringkali kita gagal dalam hidup kita. Oleh itu mari di sini kita belajar supaya kita, yang pertama, mari kita bergaul karib dengan Tuhan, hubungan akrab dengan Tuhan, yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua, supaya kita melangkah sesuai dengan perintah Tuhan. Iya, di ayat yang kelima, Elia lalu ia pergi, ia melakukan seperti firman Tuhan. Belajar kita bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan kita bertindak di luar maunya Tuhan. Seringkali maka hidup kita tidak terpelihara. Yang ketiga, Elia di ayat ke-6, pada waktu pagi dan petang burung gagak membawa roti dan daging padanya, dan ia minum dari sungai itu, jadi terpelihara sempurna. 3 hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita mau selalu bergaul akrab dengan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dan kedua, melangkah sesuai dengan perintah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada pemeliharaan yang sempurna bersama Tuhan. Karena Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Saya kasih ayat terakhir, Filipi pasal 4 ayat 19. Biar melalui firman Tuhan yang singkat mendorong kita bersama. Mari kita mau bergaul akrab dengan Tuhan, yaitu dengan apa? Layani pekerjaan Tuhan. Kalau melayani pekerjaan Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar untuk melangkah sesuai dengan perintah Tuhan. Maka Tuhan akan pelihara kita sesuai dengan Filipi pasal 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Sehingga apa yang kita perlukan, Tuhan akan penuhi, Tuhan pelihara kita, karena kita berakrab dengan Tuhan, yaitu kita melayani pekerjaan Tuhan, dan kita melangkah sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan pernah melangkah di luar perintah Tuhan. Sumbernya adalah Kristus. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai kepala, mari kita mau taat, cinta Yesus, karena Dia besar, Dia ajaib, dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Oh mulia, Tuhan memberkati kita semua. Sembah Raja mulia. Amin.
Amin, haleluya. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Amin, haleluya. Mulia, haleluya. Kerajaan Tuhan yang mulia. Amin, haleluya. Yesus telah lahir dan mati, Dia telah bangkit jadi Raja. Amin, haleluya. Terpuji, muliakanlah namanya Yesus, haleluya. Agung dan Maha Kudus, sempurnalah nama Tuhan Yesus, haleluya. Mulia, amin, haleluya. Sembah Raja mulia, haleluya. Yesus telah lahir, Yesus telah mati, bangkit jadi Raja, haleluya. Kita mau setia, kita mau cinta Yesus dan taat pada Yesus, haleluya. Sampai nanti kelak kita berjumpa dengan Yesus, masuk ke surga. Amin. Kita masuk ke surga dalam nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah harinya Minggu, harinya Tuhan. Setiap kita wajib dan harus beribadah kepada Tuhan, alami perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.